pembekalan dari gelombang 1 yang saat ini tengah melaksanakan pembekalan untuk CPP, maka dalam kesempatan ini kita saling berbagi praktik baik untuk bagaimana trik-trik serta pengalaman dari Bapak Ibu narasumber yang telah menjalankan pembekalan, di mana saat ini dalam memanage waktu agar mampu menyelesaikan pembekalan ini dengan lancar tanpa kendala sesuai dengan harapan kita semuanya. Sambutan dan pembukaan acara akan disampaikan oleh Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar yang kami hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi MPDI. Acara akan diisi oleh 5 narasumber, yaitu Ibu Quratul Mafiroh, SPD dari SMP Negeri 4 Karangploso, 1 Atap, Kabupaten Malang, Ibu Siti Romdiah SAG MPDI dari UPT SD Negeri Babadan 1, Ibu Listiami SPD SD MPD dari SD Negeri Kupu-Kupu 3 Kota Bogor, Bapak Dadang Suhendar SPD SD dari SDN Kupu-Kupu 3 Kota Bogor, Ibu Alfi Nur Hasanah SPD dari SDN Kencana 1 Bogor, yang nanti akan berbagi trik dalam memanage waktu serta berdiskusi terkait dengan tema kita malam hari ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran acara malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Peta Mardika, yaitu Bapak Dr. Imam Wahyudi MPDI. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Imam Wahyudi MPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu moderator, host, dan juga Ibu-Ibu moderator dan host ya yang kami hormati, Bu Endah, Bu Farida, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bu Listiami, Pak Dadang, Bu Alfi, Bu Firoh, Bu Romdiatun, ya, yang mana pada malam hari ini akan berbagi hal-hal atau praktek baik yang telah dilakukan selama pelaksanaan pembekalan CPP Angkatan 9, serta Bapak Ibu hadirin di meet yang berbahagia. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah memasuki di puasa yang ke-16 ya. Dalam kita melaksanakan puasa ini nanti ya, kita mendapatkan kesehatan dan juga kita nanti yang Bapak Ibu yang saat ini Pak Marwo, minta tolong mic-nya di off-kan dulu. Terima kasih. Bapak Ibu CPP Angkatan 9 yang gelombang 1 berproses melaksanakan pembekalan ya. Mari kita doakan mudah-mudahan pembekalan yang telah dilaksanakan ya, nanti yang belum terselesaikan nanti bisa terselesaikan dengan baik ya, dan mudah-mudahan nanti hal positif yang telah Bapak Ibu laksanakan selama pembekalan angkatan 9 itu nanti ya mampu memberikan semangat dan motivasi bagi kami yang akan melaksanakan pembekalan di gelombang 2 nanti. Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini itu sebenarnya saya dan teman-teman dari komunitas Peta Mardika dari Kabupaten Blitar itu istilahnya menindaklanjuti obrolan-obrolan kita di grup WhatsApp ya, yang mana
banyak hal yang ingin kami ketahui bagaimana di pelaksanaan pembekalan itu ya. Kalau selama ini kami masih ragu dan istilahnya masih bingung bagaimana bentuk dan kegiatannya ya. Jadi harapan kami nanti kegiatan malam hari ini itu hal-hal atau motivasi atau kegiatan-kegiatan apa atau manajemen waktunya nanti bagaimana. Itu harapan kami nanti dengan berbagi seperti itu ya, kita nanti bisa mendapatkan persiapan ya, perencanaan nanti ke depan seperti apa kegiatan yang harus kami lakukan nanti ya. Sekali lagi bahwasanya malam hari ini itu kita tidak sama sekali tidak menyinggung materi ya, materi di pembekalan ya. Jadi kita nanti fokus istilahnya kami selaku CPP nanti yang harus kami lakukan itu seperti apa ya. Bapak Ibu yang telah melaksanakan pembekalan ya, itu nanti bagaimana kiat-kiatnya. Mudah-mudahan kesempatan Bu Listiami, Pak Dadang, Bu Alfi, dan juga Bu Biroh dan Bu Rom yang berkenan berbagi nanti ya, khususnya Bu Listiami, Pak Dadang, dan Bu Alfi yang saat ini proses pembekalan ya, nanti malah berikan kemudahan dan kelancaran untuk proses di selanjutnya. Ye. Bapak Ibu semuanya, saya yakin bahwasannya kita ketika melaksanakan sesuatu ya, kita punya arah-arah, istilahnya kita punya petunjuk atau mungkin bekal ya, itu sangat luar biasa yang kita butuhkan. Harapan kami nanti kita bisa berdiskusi ya banyak hal ya, nanti kita lebih banyak berdiskusi mengenai kiat-kiat atau pelaksanaannya nanti bagaimana ya, sehingga nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan pembekalan ya bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini banyak manfaatnya ya, menjadikan berkah bagi Bapak Ibu narasumber, bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam Meet pada malam hari ini ya, dan juga bagi kami komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar nanti bisa sering memberikan kesempatan atau wadah untuk berbagi di momen-momen selanjutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan semangat bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan kelancaran dan keberkahan di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai acara sarasehan kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara kita malam hari ini. Beliau adalah seorang ibu guru hebat dari SMK Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar. Beliau adalah Ibu Farida Kristianti, SPT. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan acara pada moderator kita malam hari ini. Kepada Ibu Farida, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Ibu Endah Dwi Wahyuni. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau namanya di akun Dwi Hanang Wilaksono, karena ini punya suami, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada Meet malam ini pada Sarasehan seri kedua. Izinkan saya Farida Kristiani dari SMKN 1 Kademangan Blitar menyapa untuk yang pertama kali yang terhormat Bapak Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Blitar, Dr. Imam Wahyudi, Bapak ya, Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, Kepala Sekolah SMKN 1 Bagong Blitar. Yang terhormat Bapak Ibu hebat narasumber Sarasehan malam ini yang sangat istimewa karena narasumber ini berasal dari dua provinsi yang berbeda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Sangat keren.
Yang saya hormati untuk yang pertama adalah Ibu Listiami, SPD, SD, MPD dari SD Kukupu 1 Kota Bogor. Gitu ya Ibunda? Kukupu atau kuku-kuku? Kukupu 3. Kukupu 3. Alhamdulillah. Betul. Gimana Bunda, sehat? Alhamdulillah, Sehat ya, barakallah, sehat Ibu. alhamdulillah, Ya. luar biasa keren. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti adalah Bapak Dadang Suhendar SPD SD dari SD Kukupu 1 atau 3 ini Pak? 3 juga? 3 Bu, sama. Nah, 3. Alhamdulillah sama dari Kota Bogor juga. Selamat malam Bapak, sehat terus ya Bapak. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke. Kemudian yang ketiga Ibu Alfi Nur Hasanah juga masih dari Bogor. Ibu Nur Hasanah SPD dari SDN Kencana 1 Bogor, gitu ya Bunda? Iya betul Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Alfi. Kemudian yang selanjutnya Bunda tersayang kita dari PP Angkatan 4 kami, yaitu Bunda Siti Romdiah SAG MPDI, Kepala Sekolah SDN Babatan Blitar. Gimana Bunda Rom? Halo, Bunda Rom? Ada di sini kah? Sepertinya beliau sama Bu Viro agak terlambat Bunda karena ada ya gitu. kegiatan yang berbarengan. Tapi diusahakan hadir nanti. Siap. Terima kasih Bu Ami atas waktunya. Kemudian yang ketiga, Ibu Qoratul Mafiroh dari SPD SMP 4 Karangploso Malang. Gitu ya Bunda Ami ya. Untuk yang narasumber ke-5. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena pada hari ini, di hari yang baik, di hari Jumat, dan di bulan yang baik, di bulan Ramadan, tepat insya Allah di hari 17, kita dipertemukan dalam kegiatan yang baik pula, yaitu Saresehan Coaching Persiapan Pembekalan Calon Pengajar Praktek Angkatan 9. Alhamdulillah seperti yang disampaikan dari Bu Endah, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi rekan-rekan hebat guru penggerak Angkatan 4 di Blitar yang bernaung dalam komunitas yang bernama Peta Mahardika. Dan Alhamdulillah sudah juga terdaftar dalam platform Merdeka Mengajar. Gitu ya Bun ya, PMM, Bapak Ibu ya. Dan untuk mengefisienkan waktu, ini nanti karena waktu juga sudah menunjukkan angka 8 atau 20, 30, kita nanti langsung meminta Bapak Ibu narasumber untuk memberikan pemaparan pengalaman beliau untuk mengikuti kegiatan pembekalan calon pengajar praktek. Seperti yang disampaikan dari Bapak Koordinator, bagaimana manajemen waktunya, kemudian dan persiapan apa saja yang perlu kami siapkan. Ya Bunda, untuk selanjutnya kami panggil untuk narasumber yang pertama, Ibu Listiami, kami mohon untuk memberikan paparan yang pasti juga sangat keren. Untuk waktunya Bunda, nanti 10 menit gitu nggih, dan mohon izin nanti kalau misalnya kami menyela sedikit kalau memang waktunya hampir habis. Gitu ya Bunda. Terima kasih. Untuk waktu kami persilahkan. Monggo Bu Listiami. Ya. Izin ya Bapak dan Ibu yang ada di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak Bapak dan Ibu? Terdengar Bun. Iya sudah jelas. Soalnya ini sedang serak-serak nih Bu. Kebanyakan minum es sepertinya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Wahyudi sebagai penyelenggara rapat juga ya di sini ya. Kemudian Ibu Endah, Dwi Wahyuni, Ibu Amik, Ibu Farida, dan teman kami, sahabat kami gitu kan, Ibu Alfi Nur Hasanah, Bapak Dadang Sudehernar, dan teman-teman seluruhnya yang ada di room ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang pembekalan di CPP Angkatan 9 gelombang pertama ini yang sebenarnya masih berjalan ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebentar.
Karena tak kenal maka tak sayang, sebetulnya di sini juga saya seperti pulang kampung, Ibu. Bapak dan Ibu di sini. Mohon maaf, di sini semua dari mana, Bapak dan Ibu? Ada yang dari luar daerah? Tidak? Boleh dituliskan di kolom chatnya, apakah dari Blitar semua ataukah dari luar daerah? Ada? Boleh dituliskan di kolom chatnya. Saya akan share screen kurikulum vitae saya. Blitar, Sulawesi Selatan, waduh subhanallah banyak sekali. Dari luar daerah juga ada ya Bapak dan Ibu ya. Riau, oke, Malang ada. Alhamdulillah luar biasa kita bisa bersilaturahmi. Ya, walaupun jauh kita masih bisa merasakan dekat karena ada teknologi yang canggih sekarang ini. Bapak dan Ibu, ini adalah kurikulum vitae saya. Terlihat tidak Bapak dan Ibu? Saya asli Kurang Blitar, Bapak dan Ibu. kurang besar, Bunda. Kurang. Oke. Nggih. Sebentar saya perbesar. Oke. Ya, sudah kelihatan? Atau Keren, Bun. Kelihatan. kelihatan? Oke. Bapak dan Ibu, punten saya itu asli orang Blitar kebetulan. Seperti saya pulang kampung ini. Saya asli Blitar, sekolah dari Blitar, lahir dari Blitar, ya itu semua adalah saya. Hanya begitu lulus saya ke Bogor ya. Suaranya kurang jelas. Oke. Ini adalah data saya, Ibu. Saya lahir di Blitar, kemudian tinggal saya tapi di Bogor, di Blitar masih pulang kampung. Kadang setahun sekali, kadang setahun 2 kali gitu. Saya kebetulan di dekat makam Bung Karno Bapak dan Ibu. Jika nanti berkenan silahkan kalau pas saya pulang mampir ke rumah saya. SDN Bendo 2 Blitar, SMPN 3 Blitar, Semean Negeri Blitar, mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang lulusan dari Semean Negeri Blitar. Akan tetapi saya kuliah ada di Bogor semuanya. Dari S1 Administrasi Negara di UT, S1 PGSD-nya juga UT, S2-nya juga di UT karena saya pencinta UT. Kemudian saya PPG angkatan 2019 dan guru penggerak angkatan 4 Kota Bogor, GMT level 1 dan 2, GMT level 3-nya masih belum selesai karena kemarin berbarengan dengan Lokakarya. Saya bekerja di SDN Kupu 3 Kota Bogor dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan kebetulan saya tutor UT, PGSD, Pojar Bogor Selatan dari 2012 sampai dengan sekarang. Dan saya pun korektor ujian mahasiswa UT. Alhamdulillah dipercaya ya Bapak dan Ibu. Usia saya menjelang setengah abad ya. Tetapi saya masih mempunyai moto, tetaplah berkarya meski usiamu sudah tidak muda. Itulah Bapak dan Ibu. Kalau tidak kenal maka tak sayang ya nantinya ya. Apa ditendang nantinya jadi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Perkenalan ini sudah selesai ya. Sekarang Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke informasi pembekalan, Bapak dan Ibu mohon lihat jambot saya akan stop share screen-nya di sini. Apa sih yang menjadi tujuan Bapak dan Ibu capai dari hasil pertemuan di hari ini? Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh menuliskan di sini, boleh di jambotnya atau di chat coba Bapak dan Ibu. Saya ingin mengetahui Bapak dan Ibu yang ingin dicapai sebelum kita lanjut ke informasi dari pembekalan di hari ini. Silakan Bapak dan Ibu. Wah, di Bunda sini ini kurang besar, Bunda. Kurang kelihatan, nggih. Kalau bisa dibesarkan. Sebentar. Saya sudah zoom-nya 125 mungkin 100. Ya.
Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ini sambil saya lihat Sudah, Ibu. dari chat, alhamdulillah ada yang dari SMKN 2 Blitar. Subhanallah, adik kelas saya berarti ya. Saya lulus tahun 1993 Bapak dan Ibu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin mengisi di Jambot silakan, jika Bapak dan Ibu ingin mengisi di chat silakan. Linknya Jambot, Bu, mungkin bisa disampaikan di chat, sudahkah? Astagfirullah, sebentar Bu. Saya kirim ya di Oke. Sudah bisa dibuka? Belum di copy ke chatnya, Bu. Masih berjalan, Pak. Masih berjalan, ini sudah tapi masih muter-muter. Sudah terlihat? Oke, sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bisa diisikan? Oke, mangga. Memerlukan akses, Ibunda. Sebentar. Oke, kalau memang sulit bisa diketik di chat, nggak apa-apa. Di sini saya aksesnya saya buka lagi. Padahal sudah dibuka aksesnya. Yang Bu Listi, yang link Ya. kementeriannya itu yang dirubah, Bu. Iya, sudah tapi apa namanya? Sudah ada yang bisa. Oke. Oke, ini dengan siapa ini saya tidak tahu, untuk mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan dalam CPP gelombang 2 dan rencananya dimulai 15 April. Sudah ada yang muncul. Sebentar. Oke. Sudah terlihat Bapak dan Ibu ya? Ingin mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan dalam CPP gelombang 2 yang rencananya dimulai 15 April 2023. Subhanallah, sebentar lagi ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Bapak dan Ibu, mungkin di sini saya akan berbagi dengan teman saya, ada Bapak Dadang Suhendar, kebetulan satu sekolah dengan saya, Ibu Alfi Nur Hasanah, satu kecamatan dengan saya, dan kebetulan saya, Pak Dadang Suhendar dan Ibu Alfi itu pada saat CGP itu satu kelompok. Nah, satu kelompok dan kita berjalan bersama, memiliki komitmen bersama, apapun yang dikerjakan itu setiap kita jalan bersama selalu menemukan ide yang luar biasa. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita bersama-sama dalam satu kelompok ini. Nah, Bapak dan Ibu, nanti saya akan berbagi, untuk bagi saya adalah mental dan psikis psikologi saya, kemudian Bu Alfi dan Pak Dadang itu nanti berbagi dengan tugas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kebetulan dari awal saya sudah niatkan bahwa saya ingin mengikuti CPP itu semua tanpa mengeluh, ya kan? Karena pasti Bapak dan Ibu ketahui di dalam tugas CPP itu sangat luar biasa, dan Bapak dan Ibu pada waktu CGP dulu itu Bapak dan Ibu sudah merasakan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah melalui dari CGP itu mungkin sudah biasa ya Bapak dan Ibu. Akan tetapi
mungkin kalau Bapak dan Ibu yang bukan dari CGP itu masih perlu banyak membaca modul-modul yang diberikan oleh instruktur maupun fasilitator. Di sini saya dari awal mempersiapkan diri semuanya, baik izin dari keluarga, kemudian terutama suami ya, kemudian menyempatkan waktu itu wajib, dan kebetulan izin dari kepala sekolah itu sangat luar biasa, mendukung sekali, dan bahkan saya diberikan waktu untuk belajar itu full, tidak ada gangguan yang lain. Itu dari segi izin semuanya ya. Kemudian bagaimana saya menyikapinya untuk keadaan diri saya harus sehat. Kebetulan puasa ya Bapak dan Ibu, ya saya harus doping ya, doping vitamin dan lain sebagainya. Waktu tidur harus cukup. Kemudian karena pagi-pagi itu kita sudah ada yang meruput, kalau kata orang Blitar mah, meruput pagi-pagi itu sudah mulai jumnya gitu kan. Berarti kita harus siap semuanya. Jadi pada saat sahur saya itu 2:30. Padahal di sini sahur imsak itu jam 5 lewat, jam 4 lewat ya, itu sebetulnya masih ada waktu ya sebetulnya untuk tidur sebentar, tapi saya 2:30 supaya saya bisa tidur sejenak karena waktunya mengerjakan tugas itu sampai malam ya gitu kan. Jadi mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan semuanya untuk cukup waktu untuk istirahat. Karena Bapak dan Ibu ketahui, tugas saya selain di sekolah, saya juga di UT kan. Di UT itu Sabtu Minggu Bapak dan Ibu. Sebelum di Sabtu Minggu saya sudah harus mempersiapkan juga bagaimana saya memanage waktu dengan mahasiswa-mahasiswa saya di UT gitu. Kebetulan mahasiswa saya PGSD, sama dengan saya, guru SD juga gitu kan. Jadi berbagai tugas yang luar biasa. Dan kebetulan saya di UT itu tidak hanya menjadi tutor, tetapi administrasi, jadi mahasiswa daftar pun ke saya semua, kemudian apapun semua itu ada di saya. Mahasiswa saya ada 375 totalnya, jadi semua itu ikonnya dari saya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan pekerjaan saya yang luar biasa, belum ngurus anak-anak di sekolah saya sendiri, yang notabene saya di kelas 5 mengajarnya, saya tidak mengeluh karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya harus bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin, bagaimana menyikapi tugas yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, itu untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Padahal kita buka puasa jam berapa, ya kan? Kemudian mengerjakan tugas yang lainnya, kemudian malam ngurusin anak saya atau suami saya yang sahur gitu. Nah itu saya sempatkan untuk tidur sejenak supaya saya paginya bisa fresh dan bisa mengikuti tugas-tugas dari CPP tersebut. Nah, saya tidak akan bercerita panjang lebar tentang tugas. Nanti kalau untuk tugas itu nanti disampaikan oleh teman saya, Ibu Alfi Nurhasanah dan Bapak Dadang Suhendar, yang mana bukan berarti saya berbagi tugas ya Bapak dan Ibu, karena memang kita ada benang merah di situ. Kita bukan berbagi tugas, tetapi berbagi pengalaman ataupun memanage waktu, tip and tricksnya dalam menjalankan CPP yang berbentrokan dengan tugas-tugas yang lainnya juga. Mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti Ibu Alfi Nurhasanah dan Bapak Dadang Suhendar akan melanjutkan berbagi tip and trick ini, yang mana Bapak dan Ibu nantinya jangan takut akan tugas-tugas yang banyak, jangan di tengah-tengah jangan melemah, karena itu adalah godaan Bapak dan Ibu. Nah, di sini harus tetap semangat tentunya, capaian nantinya yang tadi Bapak dan Ibu ingin
ketahui bahwasanya ingin bagaimana job desk PP, apa lebih berat dari CGP, kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang CPP, mendapatkan trik-trik itu. Nah, di sini job desk-nya lebih ke fasilitasi ya Bapak dan Ibu nantinya. Bapak dan Ibu nanti akan mendengarkan dari Bapak Dadang Suhendar dan Ibu Alfi Nurhasana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti setelah selesai dari Bapak Dadang Suhendar dan Ibu Alfi Nurhasana. Mungkin cukup sekian ya Ibu Amik dan Ibu Farida. Atau ada tambahan lagi Bapak dan Ibu? Terima kasih Ibu Listiami yang sangat keren. Walaupun aktivitasnya sangat padat merayap ya Bunda ya, tapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan CPP yang mungkin kalau kita lihat jadwalnya sangat luar biasa padat gitu ya Bunda ya. Ya, betul sekali. Iya, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada hostnya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Listiami yang luar biasa keren, yang sangat membuat kita lebih bersemangat lagi. Gitu ya Bunda. Terima kasih. Nah, ini nanti untuk sesi tanya jawab kita di akhir aja Bunda, ataupun yang lainnya ditunggu dulu atau ditahan dulu, disimpan pertanyaannya. Nanti setelah pemaparan 3 pemateri, kemudian nanti akan ada tambahan sedikit dari Bunda Mafiroh dan Bunda Rom. Kita nanti buka sesi pertanyaan. Gitu nggih Bu Lis. Nah, selanjutnya saya panggilkan lagi untuk narasumber yang kedua, Bapak Dadang Suhendar. Kalau tadi Bu Listiami dari Kota Blitar, kalau ini saya yakin bukan Blitar, Bun. Karena ini namanya Dadang Suhendar pasti dari Jawa Barat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dadang. Untuk waktunya kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan ibu-ibu yang keren. Juga peserta yang ada di sini di web ini, mudah-mudahan tidak bisa sebutkan satu persatu oleh saya sendiri ya. Alhamdulillah ini sudah di-share oleh Ibu Listi, rekan saya memang satu alma mater ya di SDN UPU 3. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini nama saya Dadang Suhendar, betul kata tadi Ibu host ya. Saya asli Kota Bogor, Jawa Barat. Ya. Kelihatan dari namanya juga, kelahiran Bogor. Alamat saya Curug, pendidikan dari mulai MI, SMP, kemudian MAN. Kemudian saya pernah juga di UIK, D2-nya, S1-nya di UT. Kemudian di S2-nya sekarang sedang ya insya Allah mudah-mudahan selesai ya. Kemudian di kedinasan itu sama dengan Bu Listi juga, daftar jadi guru penggerak. Alhamdulillah sekarang sudah lulus jadi guru penggerak ya, udah beberapa bulan yang lalu. Kemudian ikut lagi di CPP, alhamdulillah lulus lagi di angkatan 9. Emang daftar di angkatan 9 ya lulus di angkatan 9, nggak mungkin angkatan 10. Kemudian kalau pengalaman mengajar sebetulnya sih ini bagian yang sekarang ya. Kalau dulu saya pernah mengalami juga di MI, saya lamanya di MI juga mengajar di bawah Kemenag. Kemudian saya beralih ke SD tahun 2008 sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemudian saya juga dipercaya di organisasi ya, apa tadi kata Pak Marco, sebagai ketua ranting PGRI, sebagai organisasi profesi. Alhamdulillah saya aktif dengan tujuan supaya gampang berkomunikasi gitu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tadi oleh Ibu Listi juga ya sudah dijelaskan panjang lebar sebetulnya. Dari CV sudah cukup ya. Saya tadi mengamati dari beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin bagaimana trik dan tipsnya, kemudian apa sih persiapan apa sih gitu kan. Apa lebih berat dari CGP
kemarin gitu. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya amati di kolom chat dan juga Jamboardnya Bu Listi. Jadi dari itu saya simpulkan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini berbagi cerita dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari makna atau definisi pembekalan sendiri Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembekalan itu adalah rangkaian proses sebetulnya untuk mempersiapkan seseorang itu akan lebih bersiap, baik secara lahir ataupun batin. Itu pembekalan yang saya tangkap dari apa yang proses yang saya amati dan saya lakukan gitu, yang saya alami lah gitu, lebih ke alami walaupun belum tuntas, baru sekarang besok insya Allah pertemuan pembelajaran ke-10. Jadi kalau kita melihat dari beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian untuk masalah apa sih persiapannya lebih berat nggak dengan CGP? Saya rasa kalau kita menganggap itu berat, pasti berat. Kalau kita menganggap itu enteng, pasti enteng. Jadi segala sesuatu tergantung daripada pribadi kita. Tergantung dari hati kita. Kalau hati kita menganggap itu berat, pasti berat. Kalau menganggap hati kita itu enteng, pasti enteng. Artinya Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu tidak akan melampaui dari batas kemampuan kita. Jadi yakin dan percaya bahwa pembekalan dari CPP ini alhamdulillah dari struktur, dari fasilitator pemandu itu memberikan support yang sangat luar biasa. Jadi kalau melihat dari berat atau tidaknya, saya berikan support itu tidak berat. Bapak Ibu sekalian, enjoy saja. Melakukan seperti kita berenang di air, di arus yang deras, kita pasti mengikuti arus itu. Tenang, enjoy. Nah itu salah satunya. Kemudian untuk masalah tips yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Tipsnya Bapak Ibu sekalian, tadi dijelaskan oleh Ibu Listi rekan saya bahwa kita harus lebih pandai memanage waktu. Ya, memanage waktu. Karena memang betul waktu ini sangat berharga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jam 7 tank harus zoom. Itu kalau misalnya dari jadwal itu jam 7. Kita tidak melenceng, tidak boleh kurang daripada itu. Artinya kan ketika memang kita lambat atau bagaimana mungkin dengan alasan-alasan yang bisa masuk akal mungkin oke. Tapi kalau memang misalnya kita dengan teknis jaringan dan sebagainya juga itu dimaklumi gitu. Artinya tidak lantas nggak ikut Zoom begini kita akan seperti gimana enggak. Kita jalani. Kita persiapkan Bapak Ibu sekalian segala sesuatunya, perangkatnya ya, jaringannya gitu, kuota terutama gitu kan. Walaupun kita di sekolah tapi kita harus bisa membagi-bagi wifi di sekolah kan nggak mungkin. Nah, kalau untuk masalah kesiapan kita. Jadi segala sesuatu kesiapan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang berat. Kita jalani saja. Alhamdulillah gelombang 1 sudah memasuki ke pembelajaran ke-10. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya bagi pengalaman untuk masalah gambaran tugas Bapak Ibu sekalian. Gambaran tugas tidak lebih daripada apa yang harus kita persiapkan nanti ketika melakukan pendampingan Bapak Ibu sekalian. Karena kita dipersiapkan di dalam materi pembekalan itu lebih kepada bagaimana kita nanti mempersiapkan pendampingan kepada CGP. Kalau kita siap, pasti CGP-nya pun siap. Kalau kita oke, pasti CGP-nya oke. Kalau kita nggak siap, ya bagaimana kita mau mentransfer? Kan seperti itu aja. Jadi ketika kita menjadi CGP dulu, kita yang disuapin. Gitu. Artinya apa? Kita menerima apa yang para pengajar praktiknya, yang arahan-arahan yang kita berbaginya di situ. Kita ada tag yang juga di situ, lebih mudah. Tapi ketika kita menjadi PP, ketika kita menjadi pendamping, itu berarti segala sesuatunya, kreativitas, ide, dan inovasinya kita harus timbul. Bagaimanapun kita harus mampu bisa membuat suasana
pembelajaran itu lebih menyenangkan. Mungkin ice breaking-nya diperkaya, bagaimana lebih kreatif. Seperti itu. Kita dipersiapkan di dalam pembekalan itu seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi calon guru penggerak nanti bimbingan kita. Karena walaupun bagaimana, satu PP itu akan membimbing beberapa CGP di bawahnya, kan seperti itu. Walaupun kita di situ adalah mitra, tapi tetap segala satu ide dan bagaimana kita harus bisa mengcover. Itu Bapak sekalian. Kemudian pengalaman saya untuk masalah tugas juga, nah ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian di apa namanya pengalaman jadi rekan-rekan. Ada juga memang yang mengerjakan tugas, saya selalu membuat alarm tugas dengan teman-teman kelompok itu jangan sampai mereka telat mengumpulkan. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi tugas itu ada yang sifatnya urgent, ya, ada yang sifatnya ini. Jadi santai tapi maksudnya nggak terlalu melampaui batas gitu. Maksudnya nggak terlalu terburu-buru lah. Kalau ada juga yang urgent itu dibatasi limit waktu. Nanti Bapak Ibu sekalian juga mengalami. Jadi tugas itu ada yang harus dikerjakan dengan dasar limit waktu yang telah ditentukan. Kalau lewat daripada itu nanti timbulnya error dan timbulnya tidak bisa diupload oleh kita tugas itu. Nah itu. Bagaimana cara mengatasinya, menyiasatinya? Tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Listi bahwa kita harus bisa memanage waktu, apalagi di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi banyak sekali waktu-waktu kita luang. Misalnya ketika kita memang udah beres acara, kalau memang bisa dikerjakan saat itu kita kerjakan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita lihat mana yang lebih urgent, mana yang lebih harus didahulukan. Itu yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian untuk masalah tugas itu. Jadi tidak ada yang sulit gitu, mudah, insya Allah mudah. Kalau kita berpikirnya mudah ya pasti mudah gitu. Jadi bedanya seperti itu Bapak Ibu sekalian, pengalaman yang saya lakukan dari hari pertama sampai ke hari ke-10 ini dilakukan dengan hati dan pikiran yang tenang. Nah, insya Allah hasilnya pun akan maksimal, insya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan saya aktif. Jadi jangan pasif Bapak Ibu sekalian ya. Ketika memang ada ruang demonstrasi kontekstual, di ruang Zoom, di ruang board dan lain macam, kita harus diusahakan aktif. Karena kalau aktif itu kita ada sedikit take and give dengan baik dengan instruktur atau fasilitator. Jadi mereka merasa enjoy gitu. Kalau misalnya kita diam gini kita nggak aktif, aduh, bagaimana ya? Jadi kita dipersiapkan untuk aktif gitu maksudnya. Nanti kan kita lebih aktif lagi kepada CGP kita. Kalau kita sekarang pasif, ya nanti bagaimana kita menghadapi CGP kita? Ya, intinya kan dalam dalam proses perubahan itu ada inisiatif, ada pimpinan, ada juga pengikut. Nanti pengikut kita bagaimana? Kalau memang kita sendiri yang kurang begitu aktif. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kita nanti lebih jauhnya, nanti Bu Alfi bisa mengeksplor lagi itu masalah pengalaman ini. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, nanti kita bisa diproses tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Dadang, keren sekali. Jadi tadi ada beberapa tip dan trik yang didapat dari Pak Dadang. Ini salah satunya tadi persiapan perangkat, kemudian menghadapinya harus dengan hati gitu ya Pak ya. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah nanti juga jalannya juga positif. Artinya kalau kita berpikiran nanti bisa, pasti bisa gitu ya Pak ya. Nah kemudian untuk selanjutnya sebelum ini nanti kita rangkum dan kita lemparkan ke audien untuk bertanya lebih lanjut, kita lanjutkan untuk yang narasumber selanjutnya yaitu Ibu Alfi. Silahkan Ibu Alfi untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang hari ini mengikuti sarasehan ini. Salam kenal semuanya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Nurhasana SPD. Saya bukan asli Kota Bogor, tapi saya orang Jakarta, tapi sekarang menetap di Kota Bogor. Bu Listi bisa di-share nggak CV-nya? Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya sama seperti yang Pak Dadang dan Bu Listi bilang ya, saya termasuk ke dalam guru penggerak Angkatan 4 Kota Bogor. Ya ini pengalaman bekerja saya tidak terlalu banyak mengajar di sekolah ya. Dulu pernah mengajar di SDN Kuen Lama Selatan 03 Pagi, Jakarta, lalu pindah ke Kota Bogor karena waktu itu mengikuti CPNS Angkatan 2018. Jadi di Kota Bogor juga saya baru, tapi alhamdulillah melalui Kota Bogor inilah saya diperkenalkan dengan Bu Listi, Pak Dadang, dan rekan-rekan saya yang hebat semuanya ya, yang bisa berbagi praktik baik. Riwayat pendidikan saya ini S1 saya pendidikan di Universitas Indra Prasta PGRI, lalu dilanjut dengan penyetaraan S1 pendidikan guru sekolah dasar di UT, dan sekarang lagi sedang menempuh S2 pendidikan bahasa Indonesia di Unindra. Nah, keahlian saya ya seperti biasalah IT saya, tapi kemarin sempat mengikuti untuk pendidik sertifikat Google Master Trainer gelombang 1 ya, level 1, dan juga sebagai penilai buku kurikulum Merdeka untuk gelombang 1 dan gelombang 2 dari Puskurbuk. Di sini belum saya masukkan karena tadi tidak sempat untuk dimasukkannya, dan juga sedang mengikuti seleksi penulis buku tersandar untuk AKM. Masih menunggu pengumuman berikutnya. Baik, kita lanjut aja ya, seperti tadi yang Bu Listi bilang sama Pak Dadang, bahwasannya pada pembekalan CPP Angkatan 9 ini kita mempersiapkan ya, banyak mempersiapkan diri, karena 15 hari itu waktunya cukup dibilang lumayan singkat juga tidak, lumayan panjang juga tidak, tapi kalau dirasakan dinikmati mungkin tidak terasa ya. Saya awalnya sempat agak 15 hari ke depan dengan jadwalnya, kalau kita lihat ya, jadwal pembekalan itu kan dari pagi sampai jam 17.00. Untuk pengumpulan tugas itu di jam 23.59 kita harus mengumpulkan tugas satu hari itu. Jadi setiap hari memang sudah ada jadwal-jadwalnya. Yang di gelombang 1 mungkin nanti Bapak-Bapak Ibu yang di gelombang 2 pun tidak jauh berbeda dengan jadwal yang kami punya di gelombang 1 seperti itu. Cuma bedanya mungkin kalau pada saat ini kami jatuhnya pas bulan Ramadan ya, puasa ya. Jadi mungkin haus dahaga, siang-siang tetap haus di depan laptop gitu, itu kerasa banget lelahnya gitu. Tapi ketika kita sudah terjun ke ruang kolaborasi, ketika kita sudah terjun ke ruang video conference itu, kita akan lebih banyak wawasan, di mana memang tadi benar kata Pak Dadang, di dalam ruang kolaborasi dan juga video konferensi dengan fasilitator, instruktur, itu kita harus selalu aktif ya. Itu tips paling penting adalah aktif. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah dapat jadwal, sudah bisa buka LMS, misalnya hari pertama, kita lihat hari pertama itu biasa pretest awalnya ya, pretest awal. Nah itu biasanya soal-soalnya itu seputaran tentang materi guru-guru penggerak gitu, materi guru-guru penggerak yang sudah kita lalui ya, seperti Bagja dan juga Trikon tentang filosofi KHD, itu semua keluar di situ. Nah nanti di hari keduanya kalau kita ingin lebih aktif, saran saya nih, tips dari saya, Bapak Ibu boleh membuka lebih dahulu LMS-nya untuk hari kedua, bisa dilihat materi-materinya, dibaca-baca kalau misalnya ada waktu nih ya, waktu luang gitu, misalnya ketika Bapak Ibu hari kedua sudah selesai nih Vicon, terus tugas-tugasnya, Bapak Ibu ada waktu luang, saran saya, tips saya, baca-baca dulu untuk hari berikutnya, untuk menambah wawasan ya. Jadi ketika nanti instruktur atau fasilitator membuka ruang kolaborasi, memasuki materi, Bapak Ibu sudah punya gambaran nih, gambaran apa yang akan dibahas pada hari itu gitu. Jadi
kita bisa lebih aktif, kita bisa lebih bisa lebih memahami tentang materi-materi yang sedang dibahas saat itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika tips saya ya, Bapak Ibu coba menyelami dulu untuk yang materi besoknya, karena bisa ketika sudah dipelajari besoknya Bapak Ibu sudah siap untuk masuk ke ruang kolaborasi, Bapak Ibu sudah dapat memahami. Jadi seperti itu, kadang-kadang nanti di ruang kolaborasi itu kita akan berdiskusi, lebih banyak berdiskusi daripada mengerjakan tugas, karena tugas-tugasnya itu biasanya tugas LMS mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu di ruang kolaborasi itu Bapak Ibu lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman sejawat, berbagi praktik baik yang telah dilakukan ya, dan juga berbagi pengetahuan, wawasan. Jadi sebenarnya kalau dibilang lelah, ya kita akan merasakan sih, karena tubuh kita kan ya butuh istirahat segala macam. Tapi tidak terasa waktu 3 jam itu ketika kita belajar bersama, saling berbagi waktu, berbagi pengalaman itu sungguh luar biasa. Kita jadi punya punya wawasan. Wah, di sekolah ini mereka melakukan praktik baik ini, jadi saling berbagi begitu. Nah, ini tadi saya buka kolom chat sebentar, ada yang bertanya apakah pada saat iya Bu harus on cam. Oh ya, ketika itu harus on cam ya Bapak Ibu ya, ketika ada orang kolaborasi, tapi ketika nanti kita ingin izin itu diperbolehkan kok, misalnya ingin ke belakang, kamar kecil, ataupun sinyal wifi-nya memang sedang bermasalah, itu pasti diizinkan nantinya. Yang penting adalah Bapak Ibu harus meminta izin terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya memang ada kegiatan yang tidak bisa atau urgent untuk mengharuskan Bapak Ibu untuk off cam gitu ya. Ya betul sekali, keaktifan dan kehadiran juga harus selalu ini biasanya instruktur ya yang melihat gitu, karena untuk hari pertama mungkin kita akan berkolaborasi di ruang besar itu ya. Di ruang besar itu sekumpulan banyak gitu. Tapi nanti ketika kita masuk ke materi-materi berikutnya akan dibagi ke ruang-ruang kecil yang memang di situ saling berbagi praktik baiknya lebih terfokus gitu, lebih terfokus kepada Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu sendiri. Nah, berikutnya tips saya adalah jangan takut untuk berpendapat ya. Ketika biasanya instruktur itu nanti akan membuka ruang diskusi gitu. Jadi kalau saya sih pada saat instruktur itu memberikan pertanyaan pematik, pede aja gitu, percaya diri aja bahwa Bapak Ibu bisa menjawabnya gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan pematik itu kalau yang Bapak Ibu dari guru penggerak ya, biasanya itu sudah pernah melakukan gitu, sudah pernah melalui hal-hal tersebut gitu. Jadi memang keaktifan, benar sekali kata Pak Dadang tadi, keaktifan itu menjadi nilai plus bagi kita ya, untuk berada di ruang kolaborasi tersebut. Gitu. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini adakah tantangan nih kira-kira dari saat ini nih, sudah terbayang belum sih tantangan ataupun kesulitan apa yang bakal Bapak Ibu hadapi untuk pembekalan nanti? Bisa coba di kolom chat Bapak Ibu, mungkin nanti kalau misalnya ada keresahan gitu loh, keresahan tentang pembekalan ini yang mungkin sampai saat ini masih menghantui Bapak Ibu gitu. Jaringan ya, kata Pak Edi Syahputra nih, jaringan, betul. Kemarin juga sempat saya juga bermasalah dengan jaringan ya, tapi alhamdulillah sih instruktur ataupun fasilitator ketika kita memberitahukan bahwa Pak ini jaringannya kurang bagus, biasanya mereka akan mengizinkan untuk off cam biar kita fokus terhadap obrolan atau diskusi-diskusi di dalam ruang kolaborasi itu, materi-materi yang disampaikan bisa terdengar. Ibu Risma Listiawati, manajemen waktu, iya betul Bu.
Pak Vendri meninggalkan tugas mengajar, membagi waktu dengan tugas mengajar membuat saya sedikit khawatir. Oke, nah ini juga menjadi salah satu ya, mungkin tidak hanya Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Kebetulan saya megang guru kelas 6 gitu ya, guru kelas 6 yang saat ini mungkin berada di materi-materi krusial nih akan menghadapi SAS ya, sumatif akhir tahun gitu. Nah, kemarin tips saya karena saya ini kan di kelas 6 itu ada 3 rombongan belajar. Nah, saya pertama-tama memang wajib untuk lapor dulu ke kepala sekolah, bawa surat tugasnya, surat pembekalannya gitu. Tapi kita tetap punya tupoksi yang mengajar itu. Nah, biasanya ketika saya ada ruang vikon yang memang mengharuskan saya untuk on cam, terus saya sedang mengajar, nah itu bisa koordinasi dengan rekan sejawat yang memang satu rombel gitu. Jadi saya suka bekerja sama teman ketika dia sedang ada bidang studi kosong, berarti saya minta tolong untuk diisi kelasnya. Ataupun kita bisa sambil memberikan tugas Bapak Ibu guru, mungkin Bapak memberikan tugasnya secara pakai lembar kerja peserta didik gitu ya. Jadi anak-anak biasanya kalau besoknya saya mengajarnya full, saya hari sebelumnya sudah bikin lembar kerja dulu gitu, lembar kerja untuk anak. Biasanya langsung ketika sedang vikon yang membutuhkan konsentrasi, anak saya beri tugas untuk membaca dan mengerjakan LJK gitu. Jadi tips dari saya mungkin itu ya, karena ya itulah setelah nanti anak-anak selesai mengerjakan ya, pas kita juga sedang istirahat untuk vikonnya, kita bisa untuk memberikan umpan balik ataupun koreksinya seperti itu. Karena ya betul sekali itu tantangan yang pasti dihadapi Bapak Ibu guru sama seperti kami juga, yaitu bersamaan dengan waktu jam mengajar. Betul. Oh, ini ada Bapak manajemen waktu sebagai kepala sekolah. Wah, ini Bapak kepala sekolah ya, Pak Osman ya. Mungkin Bapak kalau kepala sekolah itu kebetulan di kelompok kami juga ada yang sama. Beliau juga seorang kepala sekolah ya, memang untuk manajemen waktunya mungkin beliau berkoordinasi dulu Pak dengan guru di sekolahnya gitu, bahwasannya Bapak sedang melakukan pembekalan, bisa nanti Bapak untuk memulai membagi tugas-tugasnya kepada guru-guru di sekolah Bapak. Tantangan karena berbarengan dengan tugas sekolah yang juga tambah ujian sekolah praktik, ya betul. Nah itu juga mungkin kalau misalnya seperti itu Pak, Bapak bisa berkoordinasi lagi ya dengan kepala sekolah gitu. Untuk waktunya, karena kalau saya bilang pembekalan ini sangat penting ya, sangat penting untuk Bapak hadir gitu, walaupun banyak sekali memang tugas-tugas tupoksi yang sedang Bapak Ibu jalani seperti itu, tapi setidaknya ada diskusi Pak, kalau misalnya itu diskusi dengan sekolah dan kepala sekolah, bagaimana mencari jalan tengahnya nih di antara tugas sekolah dan ini karena ada ujian praktik ya, itulah yang harus mungkin waktunya bisa dilihat nanti dicocokin dengan jadwalnya Pak, karena di jadwal pembekalan itu kan ada jam-jam tertentu yang Bapak Ibu itu bisa tugas mandiri, jadi tidak harus hadir di ruang vikon. Jadi Bapak Ibu hanya membaca LMS-nya. Nah itu bisa di situ Pak, Bapak koordinasikan gitu dari jadwal itu. Biasanya nanti Bapak Ibu akan dapat jadwalnya tidak jauh berbeda sih dengan kami gitu. Nah ada tugas lain yang berbarengan. Nah, ini mungkin bisa nanti kita bagi pengalaman ya. Bu Listi juga pernah nih saat sedang vikon, dia juga ada tugas berbarengan ya dengan tanggung jawabnya dia sebagai tutor UT waktu itu. Jadi sebenarnya sih bagaimana kita bisa bukan mencuri waktu sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi betul gitu. Karena kan ini sedang kita kan vikon melalui daring ya gitu. Jadi ya
mungkin bisa menggunakan perangkat yang berbeda untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu kalau dua-duanya daring ya, tapi kalau misalnya satu daring satu luring ya itu bagaimana kita menyikapinya aja sih. Tuh. Mohon izin Bu Alfi, Ya, ini waktunya sudah semakin malam. Ternyata sangat keren pada saat bercerita sampai lupa ya Bun untuk waktunya dan sangat luar biasa. Siap. Ya itu aja luar sih. biasa. Tapi alhamdulillah benar Bun. Terima kasih. Ini silakan diteruskan sedikit aja waktunya Bun, biar nanti bisa berganti dengan narasumber yang lain. Ya, mohon maaf Ibu, keasikan nih kayaknya. Ya Ibu, Bapak Ibu mungkin itu ya tips-tips dari saya. Intinya adalah ketika Bapak Ibu nanti punya kegiatan yang berbarengan dengan pembekalan, ada baiknya kita memang memfokuskan juga di pembekalan tersebut karena itu salah satu poin penting yang Bapak Ibu harus jalani gitu. Dan juga kehadiran dan keaktifan itu mempunyai nilai plus untuk Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon maaf kalau waktunya melebihi dari yang diberikan. Semangat buat Bapak Ibu semua menjelang pembekalan gelombang 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi, sangat luar biasa. Ketambahan lagi tip and triknya, ternyata pada saat kita nanti pembekalan untuk yang Vicon kita harus hadir gitu ya Bun ya. Kita harus ada, tetapi ada beberapa tugas mandiri yang nanti kita bisa siasati untuk melakukan pekerjaan yang mungkin kita biasa lakukan di sekolah gitu ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Jadi ini dari 3 pemateri ini saya dapat simpulkan yang pertama, persiapan mental dan fisik itu yang utama, kemudian persiapan perangkat, kemudian tugas itu tergantung dari hati, dari Pak Dadang tadi, kemudian jangan telat untuk mengumpulkan tugas, itu, kemudian aktif, jangan sampai pasif, gitu ya Bun ya, gitu ya Bapak ya. Dan yang terakhir, manajemen waktu itu yang memang penting, karena kita juga menyambi mania gitu ya Bun ya. Terima kasih Bunda Alfi. Dan itu tadi sebenarnya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah dijawab. Untuk selanjutnya saya mau menyapa dulu Ibu Bunda Rom yang sudah hadir, Bu Rom, untuk narasumber yang keempat dan juga Bu Mafiro. Sudah adakah di sini Bunda Rom dia? Halo Bunda. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Bu Firo sudah ada Bunda. Bu Firo pun juga sudah ada, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Mafiro sudah hadir juga untuk memberikan motivasi lagi. Untuk yang kemarin kan sudah yang pertama dan sekarang yang kedua untuk nambah lagi Bunda. Jadi kita sebenarnya memang ingin belajar dan terus belajar. Katanya Bunda tadi kita harus bersama untuk dapat menampilkan ide-ide baru, gitu ya Bunda Listiami ya. Oke, silakan untuk selanjutnya yang keempat, moderator narasumber yang keempat. Narasumber yang keempat, Bu Romdia, kami persilahkan untuk memberikan pengalaman atau mungkin memberi arahan ke kami, bagaimana yang pengalaman-pengalaman yang baik lagi, karena kemarin sepertinya masih banyak yang kurang untuk yang seresen pertama, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Bu Rom, Bunda Rom. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf je, saya harus berbagi nih. Ini tadi ada sedikit kendala, saya harus lari ke sekolah. Dan ini ada di aula juga. Kebetulan besok kami dari keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mau mengadakan kegiatan peringatan Nuzul Quran dengan 1000 khatam Al-Quran. Jadi mohon maaf kalau saya berbagi. Keren, luar biasa Bunda. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah meridai semuanya lancar. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, panjenengan semuanya sangat antusias untuk berbagi praktik baik bersama dengan teman-teman yang ini sepertinya juga tidak hanya wilayah Kabupaten Blitar ya Bapak Ibu ya. Betul, ada Tulungagung, Riau, menyebar ke Jawa Barat. Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu juga dengan Bu Listiani. Alhamdulillah bersyukur sekali ya Bapak Ibu.
sesuai dengan yang sudah diamanahkan kepada saya, hari ini kita akan berbagi praktek kembali terkait dengan, ini Ponorogo hadir ya, terkait dengan kegiatan pembekalan yang pernah saya ikuti 2 kali pada kegiatan calon pengajar praktik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya informasi yang saya sampaikan itu juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh narasumber 1, narasumber 2, dan juga narasumber 3. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama mengikuti kegiatan pembekalan ataupun penyegaran yang telah saya ikuti, alhamdulillah luar biasa, banyak berbagi informasi terkait dengan praktik baik, bagaimana kita itu sebagai pengajar praktik mendampingi dan juga memfasilitasi teman-teman CGP untuk sukses sebagai guru penggerak. Saya alhamdulillah tadi sudah mendengar dari beberapa narasumber menyampaikan bagaimana dulunya di saat merasakan gimana jadi peserta saat pembekalan, ngaten nggih Bu Lis ya. Luar biasa nggih. Bu Viro juga alhamdulillah. Betul, Ibu. Nggih. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, semuanya menuntut kita itu bisa hadir secara utuh. Nah, saya kembali sampaikan, ayo kita saat nanti panjenengan semuanya mengikuti pembekalan, hadirlah secara utuh, baik jiwa maupun raga, jangan sampai bersebelahan. Jiwanya ada, raganya tidak ada, atau sebaliknya, raganya ada tapi jiwanya melayang, begitulah. Nah, monggo nanti teruslah ikuti kegiatan yang ada, dan saya yakin dengan berbekal panjenengan sebagai guru penggerak yang telah lolos jadi guru penggerak, terus sekarang ini lanjut kepada pengajar praktek, insya Allah nanti tidak akan mengalami banyak kesulitan. Saya yakin itu. Semua bekal sudah panjenengan kantongi, tinggal nanti panjenengan merasakan bagaimana penyegaran yang sangat nikmat untuk panjenengan melangkah sebagai pengajar praktek, begitu. Nah, kiranya saya tidak akan memberikan banyak informasi terkait dengan itu. Saya lebih suka nanti kita sharing aja ya, kita tanya jawab aja, gimana nanti mungkin ada hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan untuk berbagi praktik baik bagaimana saat kita itu mengikuti kegiatan pembekalan. Ngaten kemawon nggih Bunda, Bapak Ibu, gimana bisa diterima? Siap Bunda, terima kasih. Singkat, padat, dan sangat memberikan kita semangat. Ternyata Bunda. Saya yakin panjenengan semuanya sudah luar biasa. Lolos menjadi guru penggerak itu tidak semua orang mampu, dan panjenengan sudah dimampukan oleh Allah. Mudah-mudahan tinggal satu langkah menjadi pengajar praktik, nanti lanjut di fasil, saya yakin panjenengan semuanya mampu. Amin, amin, amin. Terima kasih motivasinya. Selamat berjumpa dengan kami, dengan saya Siti Romdiah. Nah, insya Allah ini ada yang benar-benar baru belum CPP. Ya, nanti kita berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bersama-sama. Saya yakin ada bunda-bunda yang kemarin masih proses pembekalan, ini sangat luar biasa, masih segar sekali. Ilmu-ilmunya sangat luar biasa, pastinya nanti juga sangat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap panjenengan semuanya. Ayo kita bergerak bersama sesuai dengan moto kita, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sukses untuk panjenengan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih, luar biasa, keren Bunda atas semangatnya. Terima kasih atas waktunya Bunda, atas semangatnya tadi. Bisa hadir secara utuh gitu ya Bunda ya, baik lahir dan batin, itu yang utama gitu ya Bunda untuk melengkapinya. Oke, selanjutnya untuk Bunda Mafiro silahkan menambahkan lagi, karena kita juga perlu suntikan semangat lagi biar lebih mantap untuk mengikuti pembekalan PP nanti. Monggo Bu, untuk waktu kami kasihkan untuk Bu Mafiro, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom Meet malam ini. Wah, senang sekali, alhamdulillah luar biasa bisa kembali membersamai Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu ya, ada perbedaan sekali dari antara Meet kita yang pertama dengan hari ini. Ya, saya lihat hari ini nampaknya wajah-wajahnya sudah
wajah-wajah nampak siap. Sudah siap untuk mengikuti pembekalan. Ditambah dengan adanya tambahan-tambahan pengalaman dari Bapak Ibu yang masih segar-segar ya, masih menyelesaikan pembekalannya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu benar-benar luar biasa di tengah-tengah kegiatan yang begitu padat, ditambah pada saat puasa ini masih tetap semangat. Nah, ini sudah salah satu pertanda, saya rasa ini salah satu pertanda bahwa insya Allah nanti Bapak Ibu semua saat mengikuti pembekalan, insya Allah akan bisa mengikuti dengan baik. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bu Firoh dari SMP Negeri 4 Karangploso, Kabupaten Malang. Saya merupakan dulu guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Nah, kemarin telah mengikuti kegiatan pembekalan pengajar praktik gelombang 2 Angkatan 8. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh sarankan tadi sudah banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh teman-teman dan juga gambaran seperti apa nanti kegiatannya. Nah, jadi apa mungkin Bapak Ibu ya, mungkin tadi banyak sekali pertanyaan. Saya terfikirkan bagaimana nanti dengan tugas ngajar saya, bagaimana dengan meninggalkan pekerjaan. Padahal saya ada pekerjaan yang nggak bisa saya bagi. Nah, itu memang salah satu dilema ya Bapak Ibu, sama saya juga dulu merasakan. Karena waktu pembekalan ini adalah 15 hari, bisa dibilang sebentar juga tidak, lama juga tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang pertama, kalau saya boleh kasih saran ya Bapak Ibu, pertama siapkan dulu, komunikasikan dulu itu penting Bapak Ibu. Karena pembekalan ini bukan seperti istilahnya kita Zoom yang dimana kita hanya sebagai peserta cukup duduk gitu, tidak Bapak Ibu. Kita itu pembekalan ini adalah proses di mana kita nanti sangat membutuhkan ini untuk mempersiapkan diri kita sebagai pendamping calon guru penggerak. Karena nanti ilmu ini bukan sekedar ilmu yang dimana yang penting nanti sertifikatnya datang atau yang penting kita lulus, tidak hanya di situ Bapak Ibu ya. Tapi makna dari pembekalan ini sendiri adalah bagaimana nanti kita itu benar-benar mempunyai bekal untuk terjun di lapangan. Kita nanti mempunyai tanggung jawab terhadap CGP yang menjadi bimbingan kita, di mana tidak hanya 1 atau 2, ya, bisa 4, 5, bahkan 6. Nah, itu tentunya satu yang harus kita siapkan apa dulu ya, tentunya diri kita dulu. Sebelum pembekalan, dan Bapak Ibu, itu alhamdulillah ya, Bapak Ibu semua ini paling tidak sudah mendapatkan informasi seperti ini, itu menurut saya sudah salah satu bagian dari persiapan. Karena kalau saya dulu tidak mengikuti kegiatan coaching seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika tahu jadwal, waduh, semua serba dadakan Bapak Ibu, ya. Tapi alhamdulillah semuanya itu benar kata teman-teman tadi. Kalau kita rasa berat ya berat, kalau kita bikin bisa ya bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dibayangkan dari jadwal, waduh, bisa enggak? Nanti Bapak Ibu pertama kan akan mendapatkan jadwal. Jadwalnya akan nampak tadi, wah, mulai dari jam 7 sudah dimulai, dan betul. Itu kalau di sini di pembekalan tidak ada ceritanya jam 7 jadwalnya tapi mulainya jam 7:30, tidak Bapak Ibu ya. Jadi usahakan dikondisikan dulu kegiatan tugasnya Bapak Ibu bagaimana. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, saya juga akan mengajar 3 kelas, jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, waktu itu alhamdulillah yang minggu pertama itu berbarengan dengan siswa-siswa melakukan ujian ya Bapak Ibu, sehingga tidak terlalu banyak menyita waktu. Yang minggu berikutnya bagaimana? Tadi kan ada yang bilang, karena saya masih guru baru, mungkin nggak enak ya Bapak Ibu kalau tahu-tahu kok ditinggali terus kelasnya. Kalau saya dulu Bapak Ibu memang pernah saya itu mengalami, di mana kalau saat saya ngajar di kelas, ya sama seperti Bu Afido ya. Jadi saya siapkan dulu untuk 2 minggu ini, kira-kira anak-anak itu materinya nanti apa. Saya harus siapkan apa-apa yang mereka kerjakan. Gitu ya. Kalau saya alhamdulillah jenjang SMP ya, mungkin akan berbeda lagi tipsnya untuk jenjang SD apalagi TK ya Bapak Ibu. Untuk mengkondisikannya mungkin ya tentu beda lagi caranya ya. Saya juga kalau untuk TK itu bagaimana saya juga membayangkan wah pasti lebih sulit lagi ya. Nah, kalau saya untuk jenjang SMP alhamdulillah anak-anak kan bisa dikondisikan. Jadi saya memang waktu ngajar ya saya memang di kelas Bapak Ibu. Jadi saya lari-lari kadangnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan pagi saya nggak ada jam, saya masih bisa Zoom di kantor. Tapi nanti ketika ada jam ngajar saya ke kelas gitu. Kemudian saya sebelum pembekalan sudah saya komunikasikan dengan anak-anak. Anak-anak selama 15 hari ini Bu Viro akan ngajarnya sambil Zoom. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau boleh jujur, sebaiknya kalau bisa sih fokus ya. Kalau bisa Bapak Ibu nanti disiapkan dulu bagaimana. Apakah Bapak Ibu jika perlu
mendatangkan guru pengganti ya monggo, jika mungkin mau dicarikan solusi dengan rekan sejawat monggo, mana yang nyaman bagi Bapak Ibu. Kalau saya dulu memang waktu itu jujur saya tidak menyiapkan seperti Bapak Ibu seperti ini. Pokoknya saya pengumuman besok sudah ada undangan, oh iya Zoom, terus pokoknya ke anak-anak saya sampaikan, saya siapkan anak-anak, terus saya sampaikan surat ke kepala sekolah ya waktu itu karena kan ada tanda tangan surat tugas. Itu saya siapkan dan saya sampaikan ke beliau, Pak saya 15 ini akan ini pendampingan, saya akan Zoom dan sebagainya. Nah itu aja. Terus untuk rekan-rekan jawab ya cukup saya share jadwal saya aja. Ternyata dari sini pengalaman ini itu kurang cukup Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau perlu nanti komunikasikan betul, terutama sama rekan sejawat mungkin ya kalau Bapak Ibu butuh bantuan. Karena pembekalan ini saya itu ya praktek, kadang saya juga komunikasinya itu interaktif gitu Bapak Ibu. Kita nggak hanya mendengar, kadang-kadang kita tuh tahu-tahu dipanggil seperti itu. Sehingga ya betul kata Bu Rom, kita harus hadir sepenuhnya. Jangan di paru-paru. Nah, itu kalau pengalaman saya dulu waktu jadi anak-anak sudah ada yang mereka kerjakan, saya di kelas, cuman saya on cam, saya tetap on cam dan saya kondisikan anak-anak. Ya mungkin kalau perlu off cam-nya sebentar, mungkin kalau pas memang saya harus pergerakan itu Bapak Ibu nanti sebentar. Saya ambil lokasi waktu itu di perpustakaan karena dekat dengan kelas sehingga saya perpindahan itu tidak terlalu menyita waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau saya sarankan sih itu tidak recommended juga untuk dipraktekkan. Tapi kalau memang darurat ya boleh juga sih kalau mau dicoba ya Bapak Ibu. Ya seperti itu mungkin kurang lebihnya. Yang pertama siapkan dulu karena untuk 15 hari ke depan terutama anak-anaknya bagaimana. Nanti jam ngajar Bapak Ibu bagaimana. Terus yang kedua komunikasikan tuh dijelaskan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh apa sih pembekalan ini, kita butuh ini, saya butuh dengan hadir sepenuhnya, tidak bisa berbagi-bagi. Nah, supaya nanti sama-sama semua mengetahui dan memahami kegiatan kita. Nah, sehingga tidak ada istilahnya nanti tidak ada miskomunikasi terutama di rekan sekolah. Yang ketiga, saya rasa kalau untuk ini ya Bapak Ibu ya, kalau untuk materi bahkan di sini tadi ada yang jawab ya, waduh, kalau dari CGP insya Allah memang sangat membantu ya Bapak Ibu, karena kita udah ada modal, katakanlah ada modal. Kita sudah mengantongi, kita ya tinggal penyegaran lah ya, kita penyegaran lagi, merefresh lagi pengetahuan-pengetahuan yang lalu. Nah, bagaimana kalau yang baru? Ya tenang saja Bapak Ibu, kan nanti semuanya dapat LMS. Bapak Ibu nanti bisa mengakses di situ, bisa mempelajari di situ. Terus Bapak Ibu nanti juga tidak langsung tugas, nanti kita tuh lagi dijelaskan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya sarankan jangan pusing dulu, kita siapkan aja dulu fisik kita dan yang pastinya kita harus sehat Bapak Ibu ya. 15 hari itu dari jam 7 sampai sore itu butuh fisik yang sehat ya. Alhamdulillah waktu itu saya kalau untuk kesehatan tidak ada gangguan ya Bapak Ibu. Jadi sudah dinikmati aja insya Allah Bapak Ibu. Itu kalau dibilang padat ya padat, kalau dibilang lelah saya bohong juga kalau saya bilang nggak lelah, karena rasanya ya memang lelah, tapi yang penting kita enjoy, kita senang gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah kok nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang senasib seperjuangan itu rasanya beda Bapak Ibu. Jadi keselnya kesel bareng gitu, pas kita lembur-lembur sambil ya canda tawa nggak kerasa nih, aduh tahu-tahu sudah sore, aduh saya jadi penjaga sekolah ini sudah mau maghrib, saya mau pulang dulu ya. Tapi itu akan menjadi suatu hal yang tentunya saya rasa belum tentu saya dapatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu Bapak Ibu. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu, monggo jika ada yang kurang jelas, ada yang perlu dipertanyakan lagi, silahkan kita bisa lanjut dengan sesi sharing. Itu ya Ibu, moderator mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih Bu Mawiro, sangat luar biasa. Ini sangat keren juga menambahkan untuk kami. Ternyata memang komunikasi itu yang penting ya Bunda ya. Kemudian menyiapkan tugas 15 hari ke depan kalau kita memang berbarengan dengan mengajar. Dan yang terakhir adalah materi direfresh ulang. Sudah, yang penting ikuti aja, ikuti dan fokus gitu ya Bunda. Terima kasih sangat luar biasa. Keren. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang memang memberikan pemaparan dengan sangat-sangat rinci. Dan semoga ini nanti memberikan motivasi dan memberikan gambaran kepada kami agar kami lebih bisa menjalankan dengan baik pada saat nanti program pembekalan CPP kami berjalan atau berlangsung. Nah, untuk selanjutnya, baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dulu ya Bun. Kita ambil sesi yang pertama aja, 3 orang aja, karena ini waktunya juga sudah menunjukkan angka
21.30 ternyata Bunda. Tidak terasa karena memang ini keren, banyak pemaparannya. Nah, ini sudah ada yang raise hand untuk Bu Yeni Anawati. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya Yeni Anawati dari Kabupaten Tulungagung. Dari pemaparan narasumber 1, 2, 3 dan seterusnya tadi, bisa saya tarik ke sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya untuk pembekalan calon pengajar praktik itu seperti hampir sama dengan ya ketika kita menjadi calon guru penggerak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian hanya yang membedakan mungkin tugas dan tanggung jawab kita untuk nanti bagaimana terjun pada saat melaksanakan pendampingan terhadap calon guru penggerak. Mungkin seperti itu Bu ya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bu Yeni. Ini monggo untuk yang memberikan jawaban. Bu Yeni memilih atau ini langsung saya tunjuk Bu Yeni? Enaknya bagaimana? Monggo langsung mawon, monggo. Oke, silakan Bunda-bunda atau Bapak Dadang yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran apakah sama dengan CGP untuk yang pembekalan ini. Karena pasti beda gitu. Oke, monggo Pak Dadang. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk Bu Yeni ya, kalau kita bertanya sama atau tidak ya, yang jelas kalau dibilang sama atau tidak, ada tidak samanya, ada samanya gitu. Samanya sama-sama sibuk, sama-sama kita mendapatkan suatu pelajaran atau ilmu. Tidaknya Bu, jadi kalau CPP itu lebih kita dipersiapkan untuk melakukan nanti fasilitasi dan pendampingan Bu. Jadi lebih kepada mengarah bagaimana kita bisa menjadi mitra yang baik terhadap CGP. Nah, kalau dulu kan kita waktu CGP, begitu kita sudah ada pengumuman, kemudian kita LMS masuk, langsung kita mengerjakan ini, langsung nggak, tanpa harus ada pembekalan dulu langsung. Nah, pembekalannya ternyata PP sudah dibekali gitu kan. Begitu berhadapan dengan kita, bisa mendampingi dengan baik, alhamdulillah gitu. Yang kita ini kan. Mungkin itu Bu. Jadi kalau dibilang sama, ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya sama-sama kita menghadapi. Dan perbedaannya itu tadi, hanya persiapan saja sih. Lebih ke fasilitasi. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Dadang. Monggo Bu Listiami untuk menambahkan mungkin. Ya, saya akan menambahkan sedikit ya. Pada dasarnya tadi yang disampaikan Pak Dadang Suhendar itu ada yang sama, ada yang tidak. Tetapi di sini yang sama itu memang materinya sama Bapak dan Ibu. Akan tetapi perbedaannya kita nantinya itu diberikan bekal untuk memfasilitasi kepada CGP, ya kan? Pada dasarnya kita itu bukan belajar seperti CGP kemarin, tetapi membimbing ya, memfasilitasi kepada CGP itu untuk melakukan praktik baiknya. Jadi lebih pasnya, jadi kita berusaha untuk memahami bagaimana cara menggali pemahaman dari CGP itu. Nah, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dadang Suhendar bahwa kalau kita banyak diam, juga CGP juga akan diam karena kita sudah CGP bingung mau menjawab apa kalau nanti kitanya juga diam gitu kan. Tidak ada yang disampaikan oleh PP-nya, kemudian CGP-nya juga diam saja, tidak mau bertanya lagi. Nah, itu tidak akan menemukan jawaban yang terbuka untuk dari CGP-nya itu. Jadi pada dasarnya di sini CPP dengan bekal yang 15 hari itu ada jeda. Jadi misalkan jam 7 sampai jam 9 itu melakukan gimit. Jam 9 sampai jam 10 atau jam 9 kurang seperempat lah. Jam 9 kurang seperempat atau kurang 10 itu ada jeda untuk istirahat sebentar. Jam 9 masuk kembali itu LMS. Itu menyelesaikan tugas-tugas mandiri. Biasanya sampai jam 10 atau jam 11. Nanti dilanjutkan lagi dengan gimit. Jadi kalau dibilang padat
juga tidak terlalu padat, tetapi bagaimana tadi kita menyikapi tugas-tugas tersebut. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Alfi Nur Hasanah, bahwasanya kita bisa ngintip tugas yang sebelum yang baru mau dikerjakan itu kita ngintip. Jadi setidaknya kita bisa mempelajari tugas-tugas itu sebelumnya, supaya kita pada saat hari H-nya itu bisa berbagi, dan pada saat ditanya jawab, pada saat tanya jawab itu kita sudah siap dengan semuanya. Dan kebetulan kalau sudah jadi GP itu sudah melakukan praktik baik yang pernah dilakukan. Kalau untuk yang belum, itu juga bisa meraba, mencari sendiri apa yang pernah dilakukan sendiri, walaupun memang belum pernah melaksanakan GP, itu tidak masalah Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi dikatakan hampir sama, ya, tidak sama, ya tidak, karena memang tupoksinya itu berbeda gitu. Itu saja. Itu saja Bu tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Listiami. Mungkin Bu Mafiroh mau menambahkan sedikit? Ya. Silakan Bu Mafiroh. Makasih, hanya menambahkan saja. Jadi gini Bu ya, nanti pada saat pembekalan itu, kita kan saat dulu CGP kan kita pernah mengadakan lokakarya ya Bu ya. Nah, di lokakarya itu kan nanti kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita memandu lokakarya. Nah, nanti saat pembekalan itu kita akan praktek bagaimana cara kita memberikan pendampingan, bagaimana cara kita memandu kegiatan lokakarya. Nah, itu sih yang menurut saya ada perbedaannya. Kalau materi memang sama, cuman bedanya kalau CGP kan dia untuk dirinya sendiri. Kalau kita sekarang ini pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk CGP kita nanti. Jangan sampai ya nanti ketika CGP kita bingung. Karena saat pembekalan itu pendampingan kan kita biasanya sharing-sharing itu ya. Sesi saya ingat sekali kalau pendampingan itu sangat saya rindu karena sesi curhat-curhatan sama PP gitu. Nah, itu kan jangan sampai ketika CGP kita kesulitan, nggak paham dengan materi atau kesulitan dengan tugas-tugasnya, terus kita tuh yang ya sudah ya coba aja Bapak, ya coba, itu kan kurang ini ya. Kalau bisa supaya bisa maksimal, makanya kita harus benar-benar pahami betul terus bagaimana memberikan pelayanan terbaik, karena tugas tanggung jawab kita selain ini ya, kalau menurut saya ya, menjadi satu tanggung jawab itu seperti apa CGP itu juga mempunyai pengaruh bagaimana PP-nya, kan seperti itu. Kalau kita memang benar-benar maksimal dan sekarang kita berusaha bagaimana caranya CGP kita itu kalau bisa lulus semua, sehingga perbedaannya adalah saat di PP ini, satu, kita belajar bagaimana menilai. Nanti gimana menilai CGP itu, ya dinilai apa? Nanti kita ada demonstrasinya juga di LMS. Kemudian bagaimana memandu lokakarya dan bagaimana cara untuk melakukan pendampingan. Itu aja Ibu. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Bunda Mafiroh, luar biasa dari 3 narasumber yang sangat keren. Kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu, ini sudah dijawab oleh 3 pemateri. Kita lanjut untuk yang Pak Rahmat Hidayat. Silahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Rahmat Hidayat dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi tadi memang sudah dijelaskan sangat detail oleh pemateri tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada pembekalan ini. Dan saya rasa pun mungkin kalau dari kawan-kawan yang sudah bergerak dari CGP ini akan lebih mudah, karena mungkin angkatan 1, 2, 3 itu 4, bahkan itu 9 bulan, ini cuma 15 hari. Saya rasa pasti sudah ada trik dan cara yang akan dilaksanakan. Tapi yang terpikir oleh saya, mungkin juga kawan-kawan yang lain yang akan melaksanakan pembekalan ini, kira-kira ada yang tidak lulus nggak sih Bu? Jadi kriterianya apa? Apakah memang setelah kita pembekalan ini wajib lulus atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat dari Riau. Pertanyaannya juga mungkin itu yang menjadi beban kita. Lulusnya bagaimana? Yang tidak lulus itu apa ya Pak ya gitu ya. Nanti bagaimana kalau trik-triknya sudah, tapi bagaimana? Apakah harus lulus? Dan kalau tidak lulus itu apa yang membuat tidak lulus gitu Bun. Tapi harusnya positif ya Bu Lis ya. Monggo untuk yang narasumber silakan untuk memberikan pencerahan atau motivasi ulang untuk kami biar lebih harus bisa lulus, ngoten aja.
Terima kasih. Ayo monggo, silakan mungkin Bu Alfi atau Bu Rom atau mungkin Bu Mafiro. Saya yakin Bu Mafiro mesti banyak sekali ini. Ya udah saya duluan aja ya. Terima kasih Pak Rahmat. Ini luar biasa pertanyaannya. Kalau boleh saya tahu Pak Rahmat pengen lulus apa tidak, Pak? Pengen Bu, pengen Bu. Saya yakin ya Pak Dadang semuanya juga pengen lulus ya Pak Dadang ya. Nah, begini Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, memang yang saya ikuti 2 kali pembekalan, kebetulan saya ke jaring CPP 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama saat saya sebagai CPP Angkatan 4. Nah, di Angkatan 8 ini saya ternyata ke jaring lagi. Nah, saya ke jaring lagi di CPP Angkatan 8. Nah, saat saya mengikuti kedua pembekalan itu, Bapak Ibu, ada diinfokan dari narasumber bahwa nanti pada saat pembekalan itu kita akan ada penilaian. Penilaiannya itu penilaian kehadiran dan juga penilaian keaktifan. Hadir pada saat kegiatan pembekalan, aktif pada saat kegiatan pembekalan maupun kegiatan yang di LMS. Jadi tingkat kehadiran kita saat itu juga dinilai. Begitu ya Bapak Ibu. Bahkan saya 2 kali mengikuti kegiatan itu, mudah-mudahan ini masih sama ya untuk angkatan berikutnya. Kita memberikan refleksi itu juga ada batas waktu 2359. Ini sama saat panjenengan mungkin jadi CGP ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang belum pernah menjadi CGP enggak usah takut seperti yang disampaikan oleh Bu Viro. Diikuti saja prosesnya, semuanya pasti menyenangkan. Nah, yang penting panjenengan hadir seutuhnya tadi kalau saya boleh mengulang kembali nggih. Panjenengan hadir seutuhnya, aktif di dalamnya, tidak ada LMS yang tertinggal, dijamin semuanya lulus. Amin, amin, amin. Yang tidak lulus apabila panjenengan itu hadirnya separuh jiwa itu ada di situ, sementara panjenengan belum bisa aktif di dalamnya karena kehadiran diri panjenengan belum sepenuhnya, belum seutuhnya, mengakibatkan panjenengan miskomunikasi. Pemahaman panjenengan tidak bisa utuh. Akhirnya saat panjenengan melaksanakan kegiatan pembekalan seperti yang disampaikan oleh Bu Viro, Ulis dan juga Pak Dadang, bahwa saat pembekalan panjenengan akan diajak praktek langsung Bapak Ibu. Bagaimana panjenengan itu mendampingi, memfasilitasi dan juga menilai CGP panjenengan. Disinilah panjenengan nanti akan diajak bersama-sama. Bagaimana panjenengan itu tergerak, aktif secara pribadi, mendampingi CGP, membuat CGP bergerak itu bagaimana, itu juga disampaikan. Trik-triknya itu bagaimana, itu juga disampaikan. Terus bagaimana panjenengan itu bisa bergerak membuat CGP itu menjadi aktif, menjadi bisa komitmen diri dan juga komitmen terhadap semua kegiatan itu bagaimana panjenengan juga diajak bersama-sama mempraktikkan itu. Nah, yang terakhir panjenengan juga diminta untuk menggerakkan diri dan juga menggerakkan CGP panjenengan agar semuanya tetap dalam satu naungan. Naungan apa Bapak Ibu? Naungan untuk bergerak bersama. Jangan sampai ada yang merotol. Panjenengan juga diajari bagaimana memberikan support kepada CGP-nya panjenengan. Harapannya memang kalau dulu CGP itu panjenengan dinilai. Tapi kalau CPP panjenengan diajak untuk bersama-sama menilai CGP. Tujuannya adalah sama Bapak Ibu agar sama-sama lulusnya. Nah, jadi nanti saat panjenengan pembekalan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi itu hadirlah secara utuh, tingkatkan komunikasi, tingkatkan kompetensi dan jangan lupa untuk selalu kolaborasi. Tidak ada, seringkali saya sampaikan, tidak ada keberhasilan itu kalau kita itu sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Sukses sendiri itu biasa, tapi sukses bersama-sama itulah yang luar biasa. Dan saya yakin,
teman-teman yang CPP ini, yang angkatan ini pasti bisa melaksanakan 3K itu. Monggo terus jalin komunikasi untuk meningkatkan kompetensi diri dan nantinya monggo panjenengan selalu kolaborasi. Saya yakin panjenengan pasti mampu semuanya. Ngaten nggih Bapak Ibu, tidak usah takut, pasti berhasil. Kiranya ngaten nggih Bu Yeni, Pak Rahmat, sukses semuanya. Terima kasih Bu Rom atas selalu motivasinya yang sangat keren. Gitu ya Pak Rahmat ya. Untuk selanjutnya karena waktu juga semakin mendekati malam kan gitu nggih. Ini untuk pertanyaan kita tampung aja dulu. Nanti kita kalau ada yang sama bisa langsung dijawab gitu ya. Bunda-bunda untuk yang narasumber silakan untuk Putri Winarsih. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab oleh Bunda Siti Romdiah karena saya adalah di Kabupaten Blitar ini sekian persen saya yang belum CGP ya. Jadi pasti ada perasaan yang luar biasa dan kami alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu panjenengan semua yang luar biasa. Mohon dukungannya dan mohon kiat-kiat khusus untuk saya khususnya karena dari sekian banyak juga saya lihat saya yang dari TK juga. Jadi mohon masukan-masukannya dan mohon dukungannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri, keren. Kita Ibu, jadi mohon maaf. Terima kasih untuk Putri, tetap semangat Bun, kita selalu katanya Bu Rom, semangat bersama kita nanti pasti bisa gitu nggih. Oke, silakan Bu Sri Wahyuningsih. Ibu Sri, mikrofonnya masih belum aktif, silakan. Halo, Ibu Sri Wahyuningsih. Atau Bu Ami dulu ya. Ini Bu Sri kayaknya hilang kayak Ami lihat. Silakan Bu Ami. Terima kasih. Kalau saya bukan pertanyaan, jadi sebenarnya tadi rencana saya menutup aja Bun saya setelah yang pertanyaan terakhir, tapi karena sudah diberi kesempatan sekarang, ya saya sampaikan intinya kami mewakili Pita Mardika mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Dan ini mungkin lanjutan dari series pertama karena kami janji bahwa akan ada series kedua. Jadi sudah terlunasi hutang janji kami malam ini, Ibu. Terima kasih sebagai narasumber yang luar biasa menguatkan kami semuanya. Tadi saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi sudah terjawab semuanya. Jadi alhamdulillah. Semoga kami gelombang 2 nanti bisa melaksanakan pembekalan dengan baik dan lancar dan sukses. Dan kita punya grup, monggo kalau ada kendala apapun kita bisa saling berkolaborasi, kita saling berbagi agar kita bisa seperti Bu Rom tadi sukses bersama. Karena kalau sukses sendiri itu sudah biasa. Jadi kalau sudah bersama itu yang sungguh luar biasa. Mungkin itu aja tambahan dari saya Bunda. Terima kasih kerjasamanya dan mohon maaf mungkin jika kami mungkin sebagai pelaksana dari Pita Mardika ada kekurangan. Tapi mohon maaf nih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ami keren. Ini tanpa Bu Ami kita juga tidak akan ada saresehan seperti ini Bunda. Jadi sangat keren. Terima kasih atas perjuangannya untuk memberikan ini kesempatan untuk kami bisa hadir di meet ini. Untuk penguatan dari Putri atau yang bukan dari CGP, monggo untuk Bapak narasumber ataupun Ibu narasumber berilah kembali satu kali closing statement yang membuat kami lebih kuat lagi kan gitu. Silakan dimulai dari Bu Alfi tadi yang belum. Silakan Bu Alfi, mungkin bisa silakan memberikan motivasi untuk yang bukan dari CGP agar tetap semangat dan selalu mau bergerak bersama untuk menjadi PP yang benar-benar keren. Silakan Bunda Alfi.
Sepertinya Bu Alfi kelempar deh, Bu. Kelempar ini, Bun. Berarti Bu Listiami aja kalau dipersilakan. Semua Bapak dan Ibu narasumber aja ini kami kasih kesempatan sekali lagi. Sebelum kami tutup karena sudah waktu sudah menunjukkan ini Bun, sudah hampir jam 22, kurang 10 menit. Oke, untuk yang belum dari CGP, tetap semangat, jangan kendor, jangan putus asa, semua bisa kita lalui bersama, karena semua dipelajari lewat LMS, ya kan? Kita bisa berkolaborasi, karena dalam nanti pada saat pembelajaran itu ada kelompok besar dan kelompok kecil. Dari kelompok kecil itu kita bisa saling bersupport, ya. Kebetulan saya sama Pak Dadang sama Bu Alfi itu dari dulu memang dari CGP itu berjalan bersama, belajar bersama, dan rumah saya itu selalu menjadi sarangnya gitu kan, kandang kita gitu kan. Sampai sekarang pun juga demikian. Jadi ada tempat untuk bernaung, untuk bersama-sama belajar. Jadi terkadang kita bisa jalan bareng, entah jalan bareng itu cuma sekedar makan atau kita jalan-jalan hanya healing aja, itu bisa menemukan ide yang kreatif Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang CGP tetap bisa, insya Allah pasti bisa mengikuti, karena pada dasarnya kita sudah mengalami dalam pembelajaran sehari-hari, hanya kita mungkin nantinya tupoksinya untuk kepada CGP, kita bisa lebih banyak belajar lagi. Ada LMS yang kita bisa pelajari, ada YouTube bekas dari CPP terdahulu, itu kita bisa pelajari. Kemudian intinya mah kita tetap harus berkolaborasi, aktif dalam diskusi, itu akan menambah pengetahuan kita. Insya Allah pasti bisa, yakin. Gitu saja. Ini Pak Dadang mau menambahkan, Pak Dadang? Amin. Terima kasih Bunda Listiami. Monggo Pak Dadang. Terima kasih Bu. Sebelum saya memberikan satu statement ya untuk akhir daripada acara ini, saya terima kasih Bu Ibu Siti Romdiah ya, yang luar biasa ini. Aduh. Mantap. Banyak ilmunya Bu. Sudah 2 kali terpanggil ya, luar biasa. Banyak ilmu yang saya ambil ternyata nih dari Ibu. Saya mohon maaf selalu berbagi ini. Kebetulan juga di lembaga ada kegiatan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Amin. Banyak ilmunya Bu yang saya ambil. Kemudian Bu Amik ini luar biasa nih. Mudah-mudahan Bu Amik ya kita kolaborasi terus, tidak hanya sampai di sini saja gitu. Jangan berhenti ya Bu Amik ya. Jangan berhenti Bu Amik. Siap. Pak Dadang, nanti kalau Bu Listi mudik ke Blitar jenengan gabung juga biar kita bisa meet up nanti. Lebaran saya pulang. Nanti kasih linknya saja. Jadi buat teman-teman semua yang di gelombang 2, yang dari asal CGP dan sebagainya, dan bukan CGP dan sebagainya, yang paling penting adalah percaya diri kita bahwa kita mampu, kita siap, dan kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Selamanya adalah berproses. Berproses adalah kita mengikuti dengan totalitas apa yang tadi kata Ibu Siti bilang, itu kita tetap berkolaborasi, itu yang paling penting. Itu adalah yang paling penting dan paling utama. Itu mungkin percaya diri, kita bisa, kita mampu, kita bisa bersama dan sukses bersama juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Yang terakhir berarti ini untuk ada 2 deh, Bu Siti Romdiah dan Bu Mafiro. Silakan Bu Romdiah untuk menguatkan kembali kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu, panjenengan luar biasa Bulis, monggo nanti kalau ke Blitar saya ada diulingi. Pak Dadang monggo. Semuanya monggo bila nanti ada kegiatan di Blitar silakan singgah di Blingi nggih. Saya paling ujung ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi nggih Bapak Ibu, tadi saya sempat harus berlari-lari karena berburu dengan sinyal dan kebetulan juga ada kegiatan di sekolah, saya mohon maaf. Sebagai closing statement saya, Bapak Ibu semuanya nggih, baik yang sudah CGP ataupun yang belum, Bapak Ibu, otak kita terbatas. Tapi Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan adanya tangan kita. Untuk itu, monggo Bapak Ibu, tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis. Maksudnya,
tidak ada keberhasilan itu yang tanpa perencanaan. Bila panjenengan sudah terekrut menjadi CPP, rencanakan semuanya, rencanakan hati panjenengan, rencanakan pikiran panjenengan. Dan yakinlah Bapak Ibu, tidak ada kata sulit apabila kita selalu ingat bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik kesedihan pasti ada kegembiraan. Panjenengan yang mungkin kemarin merasa bingung, tidak dapat pencerahan, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara maya, insya Allah ini sedikit bisa mengurai rasa galaunya panjenengan. Intinya, ayo jangan pernah takut seperti yang disampaikan Pak Dadang, yang disampaikan oleh Bu Lis tadi. Tetaplah semangat untuk berbuat baik yang terbaik. Karena dengan berbuat baik itu hanya biasa, tidak ada yang ngeh. Tapi kalau berbuat baik yang terbaik itulah yang luar biasa. Monggo nggih Bapak Ibu, semangat. Tetap semangat, saya yakin keberhasilan pasti menyertai panjenengan. Terima kasih. Amin. Terima kasih luar biasa Bu Rom. Oke, selanjutnya sepertinya Bu Alfi sudah bergabung kembali nggih. Bisa Bu Alfi juga memberikan kami sedikit motivasi dulu sebelum nanti ke Bu Mafiroh sebagai penutup. Halo Bu Alfi. Sudah terlempar lagi atau masih ada di sini? Ya, ada hadir. Cuma tadi sempat terkendala jaringan jadi keluar masuk. Mohon maaf tadi apa Bu? Closing statement aja Bun untuk menguatkan kami biar kita tetap semangat dan bisa lulus bersama. Katanya kan gitu Bunda. Halo Bunda Alfi. Halo. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Ini jaringannya soalnya agak bermasalah di rumah saya. Pokoknya dari saya tetap optimis, semangat, selalu berpikir dengan afirmasi yang positif sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan pembekalan CPP ini dengan lancar, baik, dan juga semua yang ada di sini dapat lolos menjadi calon pengajar praktik Angkatan 9. Terima kasih buat para narasumber hari ini juga. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi, sangat keren. Silakan yang terakhir untuk Ibu Mafiroh. Silakan waktunya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sekilas saya itu jadi teringat masa-masa saya itu di awal saya menjadi CGP. Kurang lebih mungkin saya akan merasakan hal yang sama ya dengan Bapak Ibu yang Putri ya, mungkin dan sebagian yang lainnya. Di sini juga ada beberapa yang saya rasa yang dari reguler ya Bapak Ibu. Saat saya jadi CGP dulu sama. Hari pertama saya mendapati sosialisasi ketika saya tahu, loh kegiatan CGP ini ternyata 9 bulan. Ternyata ada LMS, ternyata setiap hari tugas. Jujur ya Bapak Ibu, karena dulu kan termasuk angkatan pertama ya, kalau di Kabupaten Malang, angkatan 2 itu angkatan pertama. Jadi masih belum banyak review-reviewnya. Saya juga sempat merasakan gitu, bisa nggak ya saya, ya Allah, kok banyak sekali. Nah, tapi saya masih teringat pula dengan kata-kata Pak Ridwan Sahril waktu itu memberikan pembukaan waktu itu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh ini ya, sama-sama ya, bukan berarti saya di sini untuk mengingatkan, tidak sama juga untuk mengingatkan kembali pada diri saya bahwa mari kita bersama-sama, yang terpenting kita bersungguh-sungguh aja. Kita jalani dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tidak perlu memikirkan nanti saya lulus apa tidak, nanti bisa atau tidak. Bismillah, itu aja Bapak Ibu. Setiap saya mengawali, bismillah, semoga bisa. Kalau memang Bapak Ibu kan di sini sudah berhasil melampaui seleksi tahap 1, tahap 2. Dan itu kan juga bukan hal yang bisa dibilang mudah juga enggak kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang yang terpilih gitu ya. Kalau seleksi tahap 1, 2 sudah, yang ketiga ini kenapa enggak? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tenang aja, kok saya itu reguler, saya nggak punya modal, saya nggak punya pengalaman. Bapak Ibu tenang, nanti itu kita ada fasilitator, kita ada instruktur yang akan membimbing semua CPP, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya akan dibimbing tanpa terkecuali.
Jadi kita tidak sendiri di situ. Nah, tidak perlu pesimis, tetap saja optimis. Akan selalu ada tempat di mana kita diterima dengan baik, akan selalu ada tempat di mana kita akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang akan senantiasa membawa kita tetap semangat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bismillah, semoga Allah menguatkan niat baik kita, mempermudah jalan kita, dan memberkahi setiap langkah kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Sampai ketemu dan saya tunggu kabar-kabar sukses dari Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Terima kasih atas doa dan supportnya Bunda Mahfiroh. Alhamdulillah sangat luar biasa dengan adanya Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Semoga ini nanti bisa menguatkan kita semua dan membuat kita nanti bisa bergerak bersama untuk nanti juga lulus bersama. Yang penting kolaborasi, dan yakinlah kita pasti bisa untuk menjadi seorang PP yang berkualitas. Gitu nggih Bun, terima kasih. Tuntas sudah kegiatan hari ini, tepat jam pukul 22:01. Semoga yang kita dapatkan ini akan membuat diri kita semakin mantap dan siap untuk mengikuti kegiatan pembekalan calon pengajar praktik sampai nanti lulus, dilancarkan, diberikan kesehatan. Disampaikan juga terima kasih untuk Bapak Koordinator yang selalu memberikan dukungan dan juga waktunya, bahkan kesempatan untuk mengembangkan Bapak Ibu guru, mengembangkan diri menjadi yang seperti ini Bapak Ibu, karena saya juga pertama kali menjadi moderator ini ceritanya, juga sangat-sangat grogi ini ceritanya. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber yang luar biasa, hebatnya dan memberikan kami motivasi. Semoga apa yang ilmu atau pengalaman yang diberikan nanti membawa berkah untuk kami dan juga memberi berkah untuk Bapak Ibu semua. Yang amalnya nanti sangat luar biasa, bisa sampai nanti kelak ya Bun ya. Amin. Kemudian terima kasih untuk para sahabat yang masih bersama dengan kami. Semoga kita nanti bisa bersama-sama untuk bergerak, tergerak, menggerakkan, dan lulus menjadi PP. Itu aja. Dan sedikit foto bersama dulu kali ya Bu ya. Gitu nggih. Sebelum foto bersama nanti saya kembalikan ke hostnya dulu Bunda, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Guru bergerak Indonesia maju, tetap semangat untuk menjadi PP yang menjadi candu bagi calon guru penggerak angkatan 9. Saya Farida Kristiani, mohon maaf apabila ada kilaf kata dan perbuatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali lagi ke hostnya Bu Endah. Silahkan Bu Endah. Baik, terima kasih Bu Farida. Bapak Ibu, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Sarasehan Series 2 berbagi praktik baik persiapan pembekalan CPP Angkatan 9 yang diselenggarakan oleh Komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu mungkin akan mengambil sesi foto dulu nggih. Bu Ami bisa dibantu? Untuk kali ini spesial Bunda Listiami yang ngambil fotonya. Oh, nggih. Asik. Monggo Bunda. Kita gaya apa ini ya? Dibuka kameranya semua. Sarang yuk. Kayak apa Bunda? Sarang yuk. P. Oh, P. Oke. Pengajar praktik katanya gitu. P. 1. Bentar, belum siap ini tadi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya masukkan ke mana, ke grup ya. Sekali lagi. Salamnya. Oh. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke. Sudah. 2 kali saja ya Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa. Oke, sudah Tulis cukup.
Padahal saya mau gini loh tadi. Apa tuh? Oh boleh, Lop. boleh. Ayo. Lop. Mau nambah lagi boleh. Ayo. Mau seperti itu boleh, silakan. Cuman saya nggak bisa, saya separuh aja deh. 1. Hatimu ada di hatiku berarti Bu Lis. Oke.